Dan ini mempengaruhi orang-orang seperti Angelika Nuris yang saya kaji, meskipun Angelika Nuris hanya salah satu dari banyak orang, dan dia sendiri sebenarnya juga tidak terlalu banyak menggunakan istilah intertextuality dalam kajiannya ya. Itu hanya istilah yang saya paksakan aja kepada figur ini gitu. Hanya sekali atau berapa gitu dia dia menggunakan istilah itu. Apa namanya? Dan tidak selalu istilah itu muncul gitu loh. Ketika orang melakukan kajian-kajian yang kita sebut sebagai intertext gitu. Itu yang perlu kita aware. Nah, Nuris muncul itu dia mengkritik paradigma borrowing. Karena asumsi interteks itu adalah bahwa sebuah teks itu lahir em, bahwa sebuah teks itu saling berhubungan satu sama lain, dia berdialog satu sama lain. Misalnya contohnya apa ya? Yang gampang gitu. Misalnya gini deh, yang paling gampang. Teman-teman misalnya menulis disertasi atau tesis gitu. Kan teman-teman akan berdialog kan dengan apa namanya buku-buku yang lain, tulisan-tulisan yang lain, apa namanya apa fenomena-fenomena di sekitar kita gitu. Tergantung natur tulisan itu fokusnya apa. Tetapi tulisan tulisan teman-teman sebenarnya adalah sebentuk dialog yang teman-teman bikin antara gagasan teman-teman dengan ide teman-teman, pertanyaan teman-teman dengan teks-teks yang ada di sekitar teman-teman. Yang akhirnya teman-teman rujuk, kadang didebat, kadang dirujuk, kadang teman-teman pernah membaca sesuatu tidak dirujuk secara langsung, tetapi sebenarnya itu mempengaruhi tulisan teman-teman. Nah, asumsi interteks itu seperti itu. Jadi, Al-Quran itu lahir di abad ke-7 Masehi ya. Abad ke-7 Masehi di Hijaz konteksnya. Nah, asumsinya audiens Al-Quran itu kan punya asumsinya audiens Al-Quran punya pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di kepala mereka. Apa namanya? Dan itu direspon oleh Al-Quran. Ada alasan kenapa Al-Quran itu tidak bicara tentang Mahabharata kan? Karena saya berdasarkan asumsi interteks ya ini ya. Saya tidak sedang bicara tentang pendapat saya pribadi ya, tapi saya mencoba menjelaskan sejauh yang saya pahami tentang interteks ya. Alasan kenapa Al-Quran itu tidak ngomong tentang Mahabharata kan berarti asumsinya memang audien Al-Quran tidak familiar dengan itu. Terus kalau misalnya Al-Quran em, bicara tentang Mahabharata kan ya terus audiennya kan kayak apa sih itu? Nggak relate gitu loh, nggak relate. Jadi yang diomongin Al-Quran itu asumsinya tentang kisah-kisah, tentang apa namanya hukum mungkin, kemudian eh, basis-basis nilai, eh, apa standar-standar etika. Itu sesuatu yang sudah ada dalam basis pengetahuan audien Al-Quran waktu itu, tapi kemudian Al-Quran merespon, mungkin mereshape, mungkin ada yang dikutip, ada yang dikritik, ada yang di apa namanya bentuk ulang gitu. Nanti akan kita lihat contohnya beberapa ya. Cuman nah, dengan paradigma yang seperti ini, Al-Quran sudah tidak dilihat lagi sebagai teks yang inferior, tetapi sebagai sebuah teks yang punya misi khusus dalam dirinya sendiri, yang dalam menyampaikan misi khusus, cara pandang khususnya itu, dia tentu berinteraksi dengan teks-teks yang lain di sekitarnya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya apa yang saya jelaskan itu? Kadang menjelaskan itu memang tidak semudah itu. Em, jadi begitu asumsinya. Asumsi dari kajian interteks itu seperti itu. Makanya terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam paradigma. Karena sudah tidak melihat Al-Quran sebagai teks yang inferior, tapi sebagai sebuah teks yang apa namanya, ya punya punya misinya sendiri, punya tujuannya sendiri, punya punya apa namanya pandangan dunianya sendiri. Tapi kemudian
dia mengutip, mungkin akan mengutip, mungkin kutipannya itu langsung, mungkin alluding ya, kayak implied gitu ya, secara implisit. Mungkin ada yang dikritik, ada yang dibelokkan. Jadi ketika Al-Quran menarasikan Alkitab, satu kisah misalnya dalam Alkitab, secara berbeda, itu tidak dilihat, oh Al-Quran salah paham, tapi pertanyaannya, kenapa ya kok ada perbedaan ini? Kira-kira apa maksudnya Al-Quran itu? Kok bisa berbeda dengan bagaimana misalnya kisah Musa itu dinarasikan dalam Alkitab? Apa ya tujuannya Al-Quran? Oke, coba kita lihat gitu. Nah, asumsinya akan menjadi seperti itu kajian interteks itu. Nah, em, coba saya lihat catatan saya sebentar. Nah, sumber-sumber interteks itu tidak hanya kitab-kitab suci yang lain. Bukan hanya Alkitab atau apa ya? Ya Alkitab yang sering kita pakai ya, baik Alkitabnya orang Yahudi maupun Alkitabnya orang em, Kristen gitu. Karena kan ada perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Bukan hanya itu, tetapi em, kalau apa namanya nanti akan kita lihat. Tapi semua teks yang diasumsikan, yang kira-kira secara historis bisa kita jelaskan, meskipun ini ya perkiraan pada akhirnya, bisa kita asumsikan berkeliaran di Hijaz waktu itu dan menginformasi isi kepala praktik orang-orang yang menjadi audien Al-Quran. Apa namanya? Jadi bukan hanya Alkitab. Misalnya ini kita lihat ya, bisa bisa Talmud dan Alkitab pun itu bukan Alkitab dalam bahasa Inggris atau Indonesia ya, tapi dalam bahasa Syriak karena Alkitab yang berkeliaran waktu itu dalam bahasa Syriak atau Ibrani, bahasa Ibrani untuk yang Alkitab yang orang apa ya saudara kita orang Yahudi gitu ya. Hebrew Bible dalam bahasa Inggris disebutnya. Jadi dalam bahasa yang memang dipakai waktu itu. Nah, ini saya mau nge-share lagi. Ini sumber yang menurut saya sangat menarik. Teman-teman bisa mengulik sumber ini. Share screen. Nah, ini Corpus Coranicum. Saya yakin teman-teman ada yang sudah melihat atau familiar dengan ini. Ini tuh proyek yang dipimpin oleh Angelika Nuris. Dikasih dana berapa belas tahun atau malah lebih ya, saya lupa. Tapi sampai tahun 2025, which is next week, next year, next week, kayak keburu mau masuk tahun 2025 ya. Jadi dia itu memang risetnya ini adalah riset mega riset tentang analisis sastra sejarah Al-Quran. Makanya ada kiroat, kemudian ada manuskrip, perkembangan manuskrip tentang sejarah Al-Quran juga. Ada mencoba menyusun Al-Quran sesuai dengan tertib nuzulinya, kemudian ada concordances apa ya, dan kemudian ini saya pengen ngajak teman-teman fokus ke sini, the world of the Quran, text from the world of the Quran. Jadi teks-teks yang kira-kira ada di sekitar Al-Quran waktu itu. Nah, saya hanya menjelaskan satu sisi dari mata uang ya. Jadi kajian interteks dengan menjadikan Al-Quran sebagai jangkar, itu kita bisa mendialogkan Al-Quran dengan teks-teks yang kita asumsikan secara historis itu berkeliaran di sekitar Hijaz waktu itu. Yang kita asumsikan teks-teks itu memberikan informasi dan pandangan dunia pengetahuan audien Al-Quran waktu itu. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, karena Al-Quran itu sudah secara historis dibuktikan memang muncul di abad ke-7 gitu ya. Dan itu korespondens kalau dalam pembagian sejarahnya orang Eropa Barat, itu era late antiquity. Makanya late antiquity itu akan muncul sangat banyak di kajian-kajian interteks gitu. Dan saya ulang ya,
Jadi tadi di satu sisi seperti itu, di sisi lain Al-Quran itu sudah disepakati oleh para sejarawan sebagai, at least sebagian besar, sebagai teks yang memang muncul di era Nabi Muhammad. Karena kan sebelumnya ada perdebatan di kalangan para sarjana itu, para orientalis kita sebut ya biasanya. Itu yang, oh apakah benar Al-Quran itu muncul di abad ke-7, kayaknya kok abad 9 dan bukan di Arab Hijaz, tetapi kayaknya di sekitar Irak sana bla bla. Ada perdebatan seperti itu. Sekarang sudah tidak relevan perdebatan itu. Meskipun mungkin ada sebiji dua biji scholar yang apa ya masih mencoba untuk menjawab pertanyaan itu ya. Tapi secara umum itu Al-Quran sudah ditetapkan sebagai teks yang memang lahir di era itu, abad ke-7 dengan bukti manuskrip, bukti ini itu. Nah, karenanya Al-Quran itu juga bisa digunakan sebagai sumber data sejarah untuk menyingkap pengetahuan yang ada di kepala audiennya waktu itu. Jadi, oh, ketika Al-Quran itu bicara tentang apa namanya kisahnya tentang Dzulqarnain misalnya. Oh, berarti memang audien Al-Quran waktu itu familiar dengan itu. Kira-kira dari mana ya mereka mendapatkan familiaritas itu? Karena kan asumsinya teks itu pasti berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh audiennya. Itu asumsi interteks ya. Tadi saya lupa menegaskan ini. Jadi asumsinya itu teks itu bicara eh, apa ya dalam bahasa, dalam konsep-konsep yang memang relate gitu dengan audiens ya. Makanya tadi Al-Quran tidak bicara tentang Mahabharata ya mungkin karena nggak relate gitu. Artinya semua yang disampaikan oleh Al-Quran itu relate. Nah, ketika Al-Quran ngomong A, B, C, D, E, konsep akhlak seperti ini, konsep hukum seperti ini, kisah-kisah seperti ini. Oh, berarti audien Al-Quran itu familiar dengan ini. Meskipun mungkin nanti oleh Al-Quran akan kritik, akan dibentuk ulang, akan di ini gitu ya. Tapi oh familiar. Em, jadi Al-Quran sendiri juga digunakan sebagai data sejarah untuk menjelaskan kira-kira teks apa ya yang berkeliaran waktu itu. Nah, ini kita coba overview. Ini proyek yang sangat besar dan ini beberapa dalam bahasa Jerman karena kita tidak bisa bahasa Jerman maka kita ubah ke Inggris. Oke. Jadi apa namanya? Misalnya ini teks-teks yang digunakan sebagai data kajian interteks. Ada puisi-puisi Arab yang sebenarnya juga ulama-ulama kita menggunakan itu. Ancient Near Eastern Text. Oke, Old Arabic Poetry. Apa saja? Wow, ini ada beberapa. Dia mendata gitu. Ada beberapa data. Ini pasti Mu'allaqah Imru Qais ini pasti. Nah, ini teks-teks dari Near Eastern dijelaskan teksnya apa. Oh, sorry. Ini teksnya apa saja. Ini ada. Oh, bisa kita tarik ke bawah ya. Oke. Jadi Old Arabic Poetry, Emerald Qais, ada ini. Eh, Coba kita lihat ya, iseng aja. Nah, ini dia menjelaskan di sini apa namanya? Kira-kira nah ini ada ini surat 37 ayat 49 itu kayaknya kok ada apa ya keselarasan dengan konten dari puisi ini gitu ya. Ini teman-teman kalau tertarik tema ini benar-benar bisa dikulik ini. Ini misalnya ada Christian monastik, bukan hanya Alkitab ya. Ini misalnya literatur-literatur dalam tradisi monasteri, tradisi eh, tasawuf lah gampangannya ya. Orang-orang Kristen. Mereka sampai sedetail itu. Ini misalnya surat 37 ayat 102 itu kok kayaknya resone dengan ini. Ini data mentah yang bisa ditafsirkan oleh teman-teman ya. Oh, karena resonate-nya begini-begini, mungkin karena begini-begini.
Kita tidak akan baca satu-satu. Tapi misalnya itu teks-teks yang apa ya, literatur-literatur dari tradisi monasteri. Ini literatur-literatur terkait dengan apa namanya, liturgi atau doa. Misalnya mungkin teks-teks tahlilan, mungkin kita apa ya, burdahan, barzanji gitu ya kan, orang-orang di sekitar, audien di sekitar Al-Quran waktu itu kan ya begitu. Mereka juga ada yang Kristen, ada yang Yahudi, Kristennya juga berbagai denominasi gitu. Mereka pasti punya dalam ritual-ritual mereka pasti ada teks-teks yang dibaca atau mungkin nggak dibaca tapi dihafalkan, ada di kepala mereka gitu. Eh, ini ada teks-teks dalam bahasa Latin, Yunani, Syriak. Yang saya sendiri terus terang juga belum mengulik ini satu persatu, tapi ini data mentah. Misalnya ini ada apa, letter tuh, ini antar surat Al-Baqarah ayat 255. Ini teman-teman bisa kulik ini apa maksudnya, ini piye bacanya coba kalau kayak gini nih. Nah, oke ya. Itu kayaknya tulisan Yunani itu. Oke. Kemudian tadi sudah ini Hebrew Bible, ini yang sudah biasa kita. Ini Perjanjian Lama. Tapi kata Perjanjian Lama itu kadang orang Yahudi nggak suka karena kayak lama baru gitu, kayak lama itu kan nggak enak dengernya ya. Mereka akan menyebut kitab suci mereka sebagai Hebrew Bible. Dan ini dalam bahasa Ibrani. Isinya ini kita ini kalau misalnya kitab Keluaran ya, kitab Keluaran ini Exodus kan. Oke, dia interteks dengan ini surat Al-A'raf ayat 127. Ada data mentah ini ada datanya. Aslinya di sini. Ini ayat Al-Qur'annya ini. Kalian kulik ini serius, ini menurut saya kalau kalian tertarik ini menarik. Kita tidak akan membuka satu-satu Hebrew Bible ya. Ini masing-masing gampangnya surat atau bab gitu ya dalam Hebrew Bible. Ada papirus, bahkan ada amulet semacam raja, ada inskripsi-inskripsi yang ada di batu-batu. Mereka juga menggunakan itu sebagai data untuk kajian interteks. Ada kitab-kitab hukum ya, misalnya kalau kita mungkin ya kitab fikihnya Syafi'i atau siapa gitu. Mereka kan juga punya kitab-kitab itu. Em, ini tentang sejarah Romawi, Bizantium, classical authors itu ya filsafat Yunani ya biasanya. New Testament. Ini nggak secara kronologis juga, tapi ini ada New Testament ya kitabnya Perjanjian Baru gitu. Dengan Gospel of Matthew dan seterusnya. Kemudian bukan hanya kitab-kitab yang dikanonisasi. Karena Alkitab itu kan dikanonisasi, nggak tahu ya, berapa ratus tahun, 200 tahun berapa ya dikanonisasi. Apokrifa itu semacam teks-teks yang tidak masuk dalam kanonisasi, yang ditulis tapi tidak masuk seleksi kanonisasi gitu. Itu juga, tapi kan teks itu tetap berkeliaran, entah sebagai ide, entah sebagai praktik, ya entah mungkin teksnya juga memang berkeliaran di sekitar Arab waktu itu. Ini apokrifanya dari Hebrew Bible. Ini bahkan ada teks dalam bahasa Ethiopia. Ada Talmud, Midrash, Targum. Ini semacam kitab tafsirnya Hebrew Bible gitu. Ada teks-teks Zoroastrian karena Zoroaster kan juga apa namanya, tradisi yang sangat kuat di Persia waktu itu. Jadi ini ada bahasa Arab, Aramaik, Greek, proyek yang sangat panjang ya. Jadi mereka karena dibayar juga ya. Jadi punya waktu untuk merunut, menelisik satu persatu. Kayak nggak habis-habis ya bahasa Sumeria. Nah, artinya juga ketika teman-teman melakukan kajian interteks, dalam makna yang seperti ini ya memang harus bisa bahasa aslinya teks itu, nggak bisa kemudian pakai Alkitab bahasa Indonesia seperti itu ya, agak susah. Meskipun ada yang menyebut itu kajian interteks ya bisa, tapi paradigmanya agak beda dengan Nurith yang berbasis sejarah yang kuat seperti ini ya.
Eh, Kalau misalnya teman-teman misalnya membaca Al-Quran kemudian membaca eh, misalnya kisahnya Lut dalam Al-Quran dan Alkitab ya bisa disebut interteks juga, tetapi cara pandangnya sudah berbeda dengan cara pandang kajian yang memang mengakar ke sejarah. Semacam mau melihat Al-Quran ketika lahir waktu itu tuh dia berinteraksi dengan teks-teks apa saja, siapa sih yang dibantah, bagaimana Al-Quran mencoba membangun misinya, argumennya, gagasannya, dan seterusnya. Live waktu itu kira-kira kalau direkonstruksi ulang seperti apa. Nah, ini yang kita fokuskan ya dalam kajian dalam obrolan kita hari ini. Nah, jadi gambaran panjangnya seperti itu kajian interteks itu. Dan em, ya itu sekali lagi kalau teman-teman memang mau fokus kajian interteks, saya kira salah satu caranya ya harus kuliah di luar. Karena di luar itu ada tawaran mata kuliah bahasa Syriak dan bahasa-bahasa yang lain. Sebentar ini ada di chat. Di kurikulum ada kronologi sama interteks. Saya penasaran apakah ada hubungan antara kedua itu. Oke, iya. Oke, langsung saja. Saya nggak apa-apa ya, Fah ya. Ini langsung direspon ya. Nggak apa-apa, Ibu. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kajian interteks itu, kata interteks itu dipakai bisa beragam. Tadi ada yang hubungan antara surat dalam Al-Quran, Islam Dayeh menyebutnya kajian interteks. Dia menyebut kajiannya sebagai kajian interteks. Ada yang tadi belum saya sebutkan karena saya lupa. Ada satu antologi buku gitu, edited volume, itu yang dia membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab dan Hebrew Bible. Tetapi ya kayak perbandingan konten gitu aja. Tidak melihat konteks sejarahnya waktu itu, misalnya seperti itu. Apakah teks itu kira-kira berkeliaran atau enggak? Asumsinya ya hanya oke dibandingkan dua teks. Itu ada yang menyebut itu kajian teks. Tapi kalau Anggelikan Nurith itu aja agak khas dia. Jadi yang dia coba bangun itu apa yang dia sebut sebagai pre-canonical reading. Al-Quran sebelum dia menjadi mushaf hari ini. Karena mushaf itu kan disusunnya ya ada yang menyebut tauqifi, ada yang menyebut taufiki. Tetapi kan itu proses yang terjadi belakangan. Nah, Anggelikan Nurith itu pengen melihat proses lahirnya Al-Quran itu. Makanya dia sangat dekat dengan eh, apa namanya tartib nuzuli, dengan susunan secara kronologis Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu lahir dan perkembangannya itu seperti apa dari yang lahir pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan teks-teks apa yang kira-kira dibantah, dikritik, diajak berdialog oleh Al-Quran waktu itu. Jadi semacam merekonstruksi Al-Quran sebagai living text ya. Living text bukan dalam pengertian bagaimana Al-Quran hidup hari ini, tetapi bagaimana Al-Quran kira-kira lahir waktu itu. Prosesnya itu kayak gimana? Eh, dan kajian interteks hanya sebenarnya satu bagian saja dari proyek bukan proyek riset atau para pandangan pre-canonical reading ya yang tidak mungkin kita obrolkan satu persatu di sini. Makanya sangat erat. Dan dia juga sangat erat punyanya Nurih itu sangat erat dengan surah based analisis karena dia mengasumsikan bahwa satu surat, terutama surat-surat yang makiyah ya, itu turun secara utuh satu surat. Jadi dia sebagai satu unit komunikasi yang karena dia satu unit komunikasi ya pasti koheren. Nggak mungkin enggak. Dan ketika dia bilang seperti itu, dia mengkritik banyak sarjana-sarjana orientalis abad ke-19 mungkin awal 20 yang mengatakan bahwa susunan Al-Quran ini kok nggak jelas ya, kayak disjointed gitu. Acak, masa habis ngomongin kisah Nabi Musa, terus ngomongin tentang hari akhir, ini kitab apa sih? Wong Alkitab itu kan sangat kronologis. Mulai dari apa Perjanjian Lama atau Hebrew Bible itu kan benar-benar dari kitab Kejadian sampai kalau teman-teman baca eh, terus kemudian kisah nabi-nabinya itu juga satu bab itu misalnya kisah Nabi Musa sendiri, kisah Nabi Lut sendiri itu satu bab dan sesuatu secara kronologis dari nabi yang paling tua ke nabi yang paling muda, kemudian baru perjanjian baru itu
tentang kisahnya Nabi Isa gitu ya, atau Yesus. Kemudian yang terakhir itu Revelation, itu adalah kitab tentang eskatologi hari akhir. Jadi kronologis. Nah, aku terus mereka ngelihat Al-Quran yang susunannya bagi mereka nggak jelas. Ini gimana sih kronologis? Kagak gitu kan. Terus satu surat itu isinya itu habis ini ngomong ini terus itu kan, kalau teman-teman ngaji Quran itu kan begitu memang, setelah ini. Nah, karena Nuris itu melihat bahwa surat, terutama surat Makkiyah ya, karena dia fokusnya di situ, itu tuh satu unit, jadi ya pasti dia koheren, karena nggak logis satu unit informasi, satu unit komunikasi kok nggak koheren, tuh nggak logis, itu pasti dia koheren, artinya eh, kita saja yang perlu memahami koherensi seperti apa ini. Nah, akhirnya dia masuk kajian berbasis surat. Oh, misalnya, dan ketika kemarin saya eksam itu, komprehensif eksam, saya mencoba untuk ngaji Al-Quran, benar-benar saya, apa ya, pakai paradigma ini. Jadi, saya bagi surat-surat itu dalam beberapa kelompok ayat, kemudian apa kira-kira hubungan dari kenapa kok setelah ngomong ini. Ternyata ya memang ada hubungannya yang saya kira sudah dibahas oleh Pak Muammar minggu yang lalu ya. Ini ada pertanyaan, saya membaca di catatan Ibu di sana dikatakan bahwa dalam reposisi Al-Quran secara singkat kesimpulannya adalah tidak serta-merta Al-Quran turun dari langit. Kan agak beda penjelasannya dengan ayat-ayat yang menjelaskan Al-Quran turun dari langit. Oke, jadi memang asumsinya begini. Em, Kajian intertekstualitas itu di situ ada kata teks ya. Asumsinya memang Al-Quran kan mengalami perkembangan dalam kajian apa namanya ya. Bahkan di kalangan Muslim sendiri ya, dari nas em, kepada sorry, dari kitab atau mungkin Quran, dari istilah-istilah yang dipakai Al-Quran sendiri kepada nas, kepada teks. Abu Zaid bicara tentang itu. Memang, dan ini mungkin yang akan membuat kurang nyaman banyak orang gitu. Dan sebenarnya ini juga menjadi bagian dari permenungan dan pertanyaan saya yang saya tidak mungkin ceritakan karena itu nanti akan menjadi bahasan yang tersendiri. Jadi memang kajian ini tuh berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran itu adalah teks. Em, atau mungkin dia adalah kalamullah tetapi juga teks. Apa artinya? Artinya untuk memahami Al-Quran itu ya sama dengan kayak kita memahami tulisannya Aristoteles yang malah lahir sebelum Al-Quran gitu. Kita lihat konteksnya seperti apa, dia berdialog dengan apa saja, dengan teks-teks apa saja. Oh, dia mengkritik, mungkin di sini dia mengkritik Plato. Oke, begini. Jadi memang mengasumsikan Al-Quran sebagai teks. Dan mungkin itu yang membuat banyak sarjana Muslim atau umat Islam kurang nyaman ya. Tetapi memang asumsinya seperti itu. Bahwa sebenarnya tidak harus menafikan Al-Quran sebagai kalamullah ya. Kan bisa Al-Quran kalamullah, tapi juga teks. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi memang asumsinya memang melihat Al-Quran sebagai sebuah teks yang lahir. Oke, dia misalnya kalamullah, tapi dia lahir di abad ke-7 selama waktu 22 atau 23 tahun di tempat yang bukan Jawa tetapi di Hijaz, Saudi Arabia. Itu basisnya. Gitu. Em, Oke, kayaknya sementara itu ya, Iva ya. Iya, Bu. Oke. Tadi kan Ibu bilang kalau interteks itu bukan hanya seputar antar kitab suci, tapi semua yang berhubungan dengan teks itu ketika teks itu turun. Nah, berarti apakah berarti adakah batasan data yang boleh diterima, Bu? Maksudnya, berarti kalau seperti itu, apakah memang tidak ada batasan atau seperti apa? Iya, tidak ada batasan dalam pengertian selama kita mungkin bisa mengasumsikan bahwa teks itu ada di milieu. Gini, kalau kalau proyeknya Angelika Nurif, teks-teks yang berkeliaran di milieu late antiquity.
Kereta untuk itu tuh sekitar tahun 400 sampai 700-an ya kalau nggak salah. Eh, dan memang diasumsikan mungkin teks itu berkeliaran di Jazirah Arab waktu itu. Teks berkeliaran itu bukan berarti bentuknya teks itu berkeliaran di bawah orang gitu ya, manuskripnya gitu ya, tapi sebagai ide, sebagai praktik gitu, sebagai pandangan dunia. Eh, misalnya kayak di sini saya tidak punya novelnya Pramudia Anantatur, tapi saya pernah baca karena dia berkeliaran di sekitar hidup saya dan itu ada dalam ide saya gitu. Jadi berkeliaran itu tidak harus yang kayak teksnya jalan-jalan gitu loh. Tapi teks itu kayak karena kan kita nggak bisa melipat waktu dan kita belum punya teknologi mesin waktu kembali ke era itu terus melihat kira-kira waktu itu pandangan dunia masyarakatnya seperti apa, pemaham apa apa pengetahuan mereka itu tentang apa saja, praktek-praktek mereka, ritual mereka seperti apa kan kita nggak bisa melihat langsung ya karena kita belum punya mesin untuk melipat waktu ya. Jadi data yang kita punya ya data teks yang bisa kita lihat hari ini dan itu hanya memberikan clue sedikit-sedikit gitu tentang tentang sejarah di masa lalu. Dan namanya sejarah itu ya pasti sebuah penafsiran ya. Ini diasumsikan dia misalnya kayak tadi ya ada hubungan antara Imrul Qais dan Al-Quran gitu atau surat ayat tertentu dalam Al-Quran. Ya itu kan ya hanya tafsir. Apakah Al-Quran benar-benar merespon apa ya patahan puisi dari Imrul Qais kan ya kita nggak bisa memastikan. Eh, kecuali mungkin verbatim gitu ya. Tapi kita mungkin dengan data-data, oh ini verbatim, oh ini secara ide itu berkesinambungan, mungkin kita bisa membangun konklusi bahwa oh, oke mereka berdialog pada masanya. Eh, seperti itu. Eh, dan dan ya ada juga misalnya kritik-kritik yang menyebutkan bahwa kayak dipaksakan gitu, ada teks-teks yang apa sih apa iyakah mereka berdialog waktu itu gitu. Datanya kayak mungkin data historisnya dipaksakan, ada yang mungkin mengatakan seperti itu. Ya ada perdebatan-perdebatan di sana sini tentu saja ya. Tapi asumsinya yang pasti seperti itu. Gitu, Pak. Ya, Bu. Ini ada dua pertanyaan yang cukup panjang. Yang pertama, mau saya bacakan atau Ibu baca sendiri, Bu? Saya baca sendiri aja ya. Wih, banyak sekali nih Oke, teman-teman. siap. Terima kasih ya teman-teman ya sudah bertanya ya. Saya sudah buka beberapa kitab tentang tartib nuzuli dan nyatanya beda-beda urutannya. Ada yang ngurutin berdasarkan subjek sasaran utama Al-Quran, ada yang ngurutin periode dakwah Nabi, ada yang akhirnya beda-beda tartib nuzulnya. Implikasinya bisa misalnya surat An-Nisa tentang poligami, Ibnu Qornas bilang turun antara momentum Hijriah dan Perang Badar. Ada yang bilang turun setelah Perang Badar. Kalau turun sebelum Perang Badar, aturan pengurangan jumlah istri bisa dimaknai sebagai persiapan perang dengan penguatan iman takwa dengan melepaskan harta benda di jalan Allah. What do you think? Ini admin, salam kenal ya Mbak atau Mas admin. Em, apa namanya? Ya memang begitu. Tartib nuzuli itu ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, karena kita tidak bisa melipat waktu dan hidup bersama Nabi secara live gitu ya. Kita nggak bisa merekonstruksi secara pasti em, susunannya seperti apa yang bisa dilakukan itu, yang bisa dilakukan ulama itu hanya atau para sarjana itu hanya mendekati dengan berbagai alat-alat analisis yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin alat analisisnya bisa hadis-hadis, riwayat-riwayat, kemudian juga analisis em, perkembangan vocabulary dalam Al-Quran, perkembangan tema dalam Al-Quran, which is analisis sastra. Bisa digabungkan juga dengan analisis sejarah, jadi perkembangan dakwah Nabi yang seperti Anda sebutkan itu. Oh, kira-kira ayat ini, surat ini itu kira-kira korespon dengan perjalanan dakwah Nabi yang di Mekah atau di Madinah yang kira-kira pas sebelum perang apa atau setelah perang apa gitu ya. Hanya hanya mendekati sedekat mungkin yang bisa dilakukan. Nah, ada yang mengatakan memang karena kita tidak bisa kita tidak bisa menghadirkan apa namanya ya em, susunan
urutan kronologis yang pasti atas Al-Quran, ngapain kita repot-repot melakukan itu? Ada yang para sarjana yang mengatakan itu karena kita tidak akan bisa sampai kepada sesuatu yang pasti. Cuman kalau saya pribadi, em, apa namanya, oh apa ya, saya pernah mencoba mengaji Al-Quran dengan susunan kronologis pakai punyanya Al-Jabiri. Dan memang itu yang menghadirkan eh, sisi lain dari Al-Quran. Yang meskipun tidak presisi tapi bisa memberikan gambaran perkembangan perjalanan dakwah Nabi. Oh, Nabi itu pertama adalah dawuh tentang ya sebenarnya yang sebenarnya juga apa di dalam ulumul Quran ulama-ulama kita juga sudah bicara tentang itu. Oh, temanya ini. Oke, di awal itu ada tema kritik sosial yang sangat serius berbarengan dengan peneguhan monoteisme. Kenapa ya kira-kira ya? Oke, berarti mereka itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa ya hubungannya tauhid dengan kepedulian kepada sesama? Kenapa kok kayak duanya itu kayak nggak bisa dipisahkan ya? Nah, bagi saya pribadi itu sebagai seorang Muslim yang mencoba berkenalan dengan Al-Quran itu bisa menjadi metode untuk mengenali Al-Quran dari sisi yang lain. Jadi semacam tadabbur pribadi aja ya, kayak refleksi-refleksi. Eh, Terus saya juga pernah yang ngaji sesuai dengan urutan mushaf eh, yang saya bagi ke dalam beberapa bagian. Terus saya mencoba. Oh, akhirnya ketemu beberapa ini nanti saya harus cari filenya ya kalau kalau harus nunjukin itu. Misalnya nanti deh kalau ada waktu bisa saya share ya. Oh ternyata kenapa kenapa kok tiba-tiba surat Al-Baqarah di tengah-tengahnya ada bicara tentang perpindahan kiblat. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ngaji terus kalian melakukan itu kan kalian menemukan sendiri ya. Meskipun mungkin sudah pernah membaca dari mana gitu. Oh, kenapa kok ada ayat tentang pergeseran kiblat di situ? Mungkin ada mufasir ABC menjelaskan ABC gitu. Tapi kalau sampean mengkaji Al-Quran sendiri itu kan ada hubungan. Kira-kira begini. Oke, kenapa akhirnya? Oh, ternyata satu kata kunci di akhir surat ini itu dia seperti merecall satu kata kunci di awal surat. Nah, saya ada contohnya, tapi nanti filenya coba saya cari. Em, oke, jadi saya mendorong teman-teman sih untuk eksperimen ya, dengan niat membangun relasi yang lebih dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan mushaf, juga sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kronologi, terserah pakai kronologinya siapa. Tidak mungkin itu pasti, tapi ya mendekati paling tidak. Dan membangun itu, menemukan sendiri. Em, oke, begini-begini. Nah, kalau saya sendiri, salah satu metode saya mengaji Al-Quran ya, itu saya sangat terpengaruh oleh konsep mathalnya Al-Jabiri. Em, dan ada beberapa juga ulama lain yang menggunakan konsep itu. Jadi konsep mathalnya Al-Jabiri itu, dan ini juga berangkat dari imajinasi precanonical reading ya. Anglican Urith juga punya teori semacam ini, senada gitu. Jadi kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran itu menggambarkan diri Nabi. Kayaknya belum jelas ya saya menggambarkan apa yang saya maksud. Misalnya kayak kisah Nabi Musa itu kenapa paling banyak dalam Al-Quran? Karena perjalanan dakwah Nabi dengan Nabi Musa itu senada kan menghadapi Fir'aun yang adalah kafir Quraisy dan petinggi-petinggi itu yang mereka sangat berkuasa. Kisah Nabi Musa kan yang paling banyak. Jadi ketika saya membaca misalnya kisah Nabi Lut atau Nabi Musa atau misalnya Nabi Syu'aib atau nabi-nabi yang lain, itu di kepala saya langsung kayak, oke ini apa masalahnya dengan perjalanan Nabi waktu itu? Karena kan kalau teman-teman membaca kisah Al-Quran, kisah-kisah Nabi ini secara kronologis kan akan beda penekanannya di era Makkiyah atau Madaniyah. Jadi ketika ngaji Al-Kahfi itu misalnya ketika ngaji Dzulqarnain, mungkin apa kira-kira ini semacam kayak dorongan Allah gitu ya lewat Al-Quran, lewat surat ini memberikan penugahan kepada Nabi. Oke, tantanganmu memang besar Nabi, tetapi nanti pesanmu itu bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia gitu. Gitu ya kira-kira ya gitu. Ya ini karena untuk saya pribadi kan ya meskipun akhirnya saya share ya.
Kan nggak masalah ya karena kita mencoba membangun relationship dengan Al-Quran gitu. Ketika misalnya ada, saya kita Khidir dan Musa kan apa ya kira-kira ya dengan apa kira-kira apa namanya makna pesan itu dalam konteks perjalanan dakwah Nabi waktu itu apa ya kira-kira ya? Misalnya kisah Nabi Isa, kenapa ya kira-kira ya? Oh oke, jadi Nabi, jadi nabi-nabi itu coba nama Nabi itu sampean ganti Muhammad gitu. Jadi itu semacam kayak menggambarkan perjalanan Nabi di waktu itu. Jadi saya membayangkan ketika membaca kisah-kisah Nabi itu saya ganti Nabi itu Muhammad. Jadi memosisikan kisah-kisah Nabi itu sebagai Nabi Muhammad. Misalnya, oh lihatlah Nuh itu kan sudah berdakwah lama, nggak pernah didengerin sama umatnya. Eh, apa namanya, yang mengikuti dia itu dikit banget, lama banget prosesnya. Itu kan kayak tuh loh, eh, kayak rasanya tuh Allah Dawud tuh loh Muhammad lihat Nuh itu kayak begitu. Sama kayak kamu itu sama kayak dia, kamu jangan berkecil hati. Atau orang yang mendengarkan audiennya, mungkin audien yang tidak sepakat dengan Nabi Muhammad gitu ya. Dengerin itu ya gemeter gitu kan kayak, waduh iya yo, kan di kepalanya sudah ada nih tentang Nabi Nuh nih, cerita tentang Nabi Nuh itu sudah berseliweran lah asumsinya ya. Oh iya ya Nabi Nuh itu dulu gitu, gini-gini. Waduh, terus nanti kalau misalnya nggak dengerin ada azab, waduh kacau ini. Gitu. Jangan-jangan Muhammad ini memang membawa kebenaran ya. Gitu. Jadi membayangkan bagaimana Al-Quran itu hidup waktu itu, bagaimana masing-masing surat atau ayat itu memberikan efek kepada Nabi Muhammad, memberikan efek kepada audiennya, baik yang setuju atau yang tidak setuju dengan dakwah Nabi. Kira-kira gimana ya? Nah, itu yang cara membaca seperti itu yang saya dapatkan dari Angelika Nuris. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang saya juga belum membaca lagi ya, yang mungkin saya juga akan sepakat atau tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan gitu. Tapi untuk relationship saya pribadi dengan Al-Quran itu juga dengan oleh Al-Jabri gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Interteks menjadikan Al-Quran masuk sebagai sebuah teks yang dipertimbangkan pandangan dunianya karena telah diposisikan sejajar dengan teks-teks yang berada di sekelilingnya termasuk dua kitab suci besar Alkitab Lama dan Baru. Sederhananya, interteks menjadi salah satu bentuk pendekatan yang diterima dalam menilai orisinalitas Al-Quran, sekaligus berhasil meredam bantahan terhadap beberapa pandangan yang kritis terhadap sisi ini. Lantas, dalam konteks dua kitab besar tadi, apakah sarjanawan juga melakukan hal yang sama atau melacak orisinalitasnya? Ataukah ada model penelitian yang berbeda? Em, Orisinalitas itu asumsinya apa? Misalnya begini, kalau kita mengatakan orisinalitas itu kan em, bisa yang kita maksud adalah Al-Quran ini kalamullah gitu. Dia asli dari Allah gitu ya. Kalau pakai metode ini mungkin agak susah ya digunakan untuk sampai kepada kesimpulan itu. Apa namanya? Meskipun Angelika Nurith sendiri juga saya mendengar, saya belum pernah membaca langsung, tapi saya mendengar lupa dari siapa dan bisa jadi ini benar bisa jadi entah khobarnya ini khobar yang seperti apa namanya mutasil atau tidak ya. Tapi orang seperti Angelika Nuris itu juga melihat betapa Al-Quran ini kok sebegini keren ya gitu. Kayak hampir-hampir nggak masuk akal kalau manusia yang nyusun gitu. Ini entah ya, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti ada siapa tahu namanya ya Allah, ada satu orang yang menekuni kajian koherensi surat. Em, Dia mengkaji koherensi surat dan akhirnya lantaran itu dia masuk Islam juga ada scholar. Tapi saya lupa namanya. Karena saking kok sebegini kuatnya retorika Al-Quran, sebegini kuatnya, ini kok bagus banget gitu loh. Jadi dia apa namanya sampai tergugah gitu, sampai akhirnya dia masuk Islam. Em, tapi kalau orisinalitas dalam makna apakah Al-Quran itu kalamullah ya metode yang digunakan ulama kan ya ajazul Quran ya. Itu. Atau mungkin kalau ulama sufi karena sudah punya interaksi dengan Al-Quran yang
Dan mereka punya konsepsi Al-Quran itu kan agak berbeda ya, bahwa Al-Quran itu adalah tajalli dari asma-asma Allah sebagaimana alam semesta dan manusia. Eh, Mereka experience the Quran gitu ya. Ya metode-metode lain kan yang bisa menggambarkan bahwa Al-Quran orisinil dalam makna dia adalah benar-benar kalamullah gitu yang ijazul Quran, atau mungkin kalau teman-teman membaca teks-teks sufi gitu. Eh, karena kalau kalau saya pribadi di titik ini ya melihat bahwa realitas itu berlapis ya, ada kalau kita mengenal dalam mulk, malakut, jabarut, lahut gitu ya. Ya mungkin para sufi itu bicara tentang Al-Quran dalam hierarki realitas yang lebih tinggi mungkin ya. Kalau kalau ini kan di alam malakut lah, ini tuh di alam yang paling rendah gitu, ngomongin tentang kajian-kajian seperti ini. Eh, Nah, kalau orisinalitas dalam pengertian dia memang lahir di abad ke-7 di Hijaz, mungkin iya. Karena mungkin ya caranya begini. Em, ternyata memang isinya Al-Quran itu senada dengan apa yang sejarawan bilang tentang pengetahuan atau teks-teks yang berkeliaran di sekitar Hijaz waktu itu. Jadi ada resonansi. Masuk akal ini itu, artinya masuk akal kalau Al-Quran itu memang lahir di abad ke-7 dan di wilayah itu, di Hijaz. Tidak di abad ke-9 di Irak atau di mana, masuk akal. Nah, kalau orisinal dalam makna seperti itu mungkin bisa kajian interteks. Tapi kalau orisinal dalam makna uni kalamullah ya tadi, mungkin metodenya lain, bisa ya Jazul Quran atau yang tadi itu ya. Mungkin ini sedikit pragmatis, Bu. Kalau interteks itu seperti pendekatan yang mengasumsikan adanya dialog antara Quran dengan teks pada masalit antik. Pertanyaannya, apakah pendekatan ini hanya untuk mengetahui hubungan Al-Quran dengan teks lain atau ada tujuan lain? Oke, ini pertanyaan menarik dan Iva juga punya pertanyaan itu yang disiapkan. Setelah ini ya kita bahas dan saya akan nge-share beberapa share screen. Bu, apakah perbedaan intertekstual Yulia Kristeva dengan intertekstual Angelika Nurith? Apakah keduanya bisa digunakan diterapkan dalam penelitian Al-Quran atau tafsir? Oke. Kata diterapkan itu saya itu hampir itu, Mas Irfan Husaini ya. Penerapan itu adalah cara berpikir yang menurut saya perlu dihindari. Karena yang perlu kita lakukan itu kita baca Angelika Nurith, baca ini, dan itu menginformasi cara kita berpikir. Diterapkan itu kayak semacam aturan, kayak SOP gitu. Se- Sebisa mungkin kita itu tidak menerapkan, tidak berpikir dalam kerangka SOP, tetapi oke, dia begitu cara kerjanya. Oke, terus saya punya materi apa, kira-kira apa yang bisa dilakukan berdasarkan apa yang saya pahami tentang paradigma itu. Nah, problem riset di Indonesia itu adalah menerapkan teori. Itu problem yang sangat serius. Di sini tuh saya tuh nggak pernah diajarin nerapin teori. Eh, apa ya? Kita berpikir bersama dengan teori itu. Nah, gitu loh. Jadi kita berpikir bersama dengan teori itu. We think with them. Bukan kita apply them, tapi we think with them. Ketika misalnya Marx ngomong begini, 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 bukan terus, oh kita apply teorinya Marx untuk melihat konteks hari ini. Ngapain gitu. Tapi we think with them. Oh dia punya gagasan seperti ini, kita bisa. Dia membantu kita berpikir dalam sisi apa saja sih, oke, dalam sisi ini, sisi ini, sisi ini gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Angelika Nurith itu hanya menyebut kata interteks itu di sebiji atau dua biji tulisannya. Tetapi saya bisa membayangkan, jadi ketika Yulia Kristeva itu muncul dengan gagasan itu ya, dia mempengaruhi eh, apa ya, mempengaruhi riset-riset kritik sastra, yang riset-riset teks, mungkin filologi dan lain-lain. Dan saya membayangkan itu sampai kepada Nurith, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Dan itu yang menginformasi cara dia membaca atau meriset Al-Quran. Meskipun dia tidak pakai kata interteks.
Jadi name di sini tuh menjadi sangat tidak penting, apalagi teks interteks itu bisa dipakai untuk model riset yang berbeda-beda. Orang bisa memaknainya berbeda-beda tadi ya, antara surat dalam Al-Qur'an, em, antara mungkin kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dan Alkitab, tapi benar-benar analisis konten, tidak mempertimbangkan konteks historis, tidak membayangkan bagaimana Al-Quran dulu itu hidup dan lahir pada masanya, seperti Anggelika Nuris. Ada yang kayak modelnya Anggelika Nuris, ada mungkin yang lain. Jadi yang paling penting itu adalah deskripsikan apa yang mau kamu lakukan. Istilah itu hanya ya mempermudah komunikasi atau kalau kita menggunakan istilah itu pun kita tetap perlu mendeskripsikan apa maksud kita dengan istilah itu gitu. Oh, ini ada yang ngajak bercanda ini. Eh, nanti ngisi bagian kerangka teori pakai apa, Bu? Kalau gitu. Nah, ini juga saya yang selalu bingung gitu. Kerangka teori pakai apa? Saya juga bingung kalau ditanya mahasiswa itu. Bahkan yang paling canggih itu kadang tulisan yang dia sebenarnya berpikir bersama Aristotle atau berpikir bersama Marx, tapi dia nggak nyebut nama itu. Cuman bagi orang yang tahu, yang baca Marx atau yang baca Aristotle, oh paham. Oh, orang ini terinformasi oleh itu. Berpikirnya itu bersama dengan ini. Ini ya kok jadi ngomongin itu. Oke, ini Irfan memberikan respon. Berarti dalam sebuah penelitian kita bisa menerapkan beberapa konsep tanpa harus menyebutkannya, Bu. Ya, yang penting kamu mendeskripsikan dengan jelas apa yang mau kamu lakukan. Kamu bisa menyebutkan, oh saya terinformasi oleh ini, oleh ini, oleh ini. Boleh ya, memang saya juga menyebutkan itu misalnya dalam riset saya. Tetapi saya tidak menerapkan satu teori gitu loh. Semoga nggak disalahpahami ya. Oke, mungkin kita bisa masuk beberapa contoh ya. Nah, terus so what gitu. Kajian late antik itu cuma untuk mengetahui perbedaan persamaan. Maybe ya. Maybe mungkin bagi beberapa orang nggak penting. Bagi beberapa orang yang mungkin saya membayangkan mereka yang mendekati Al-Quran dengan perspektif sufistik gitu ya. Kajian ini kayak ngapain nggak akan membawa dekat dengan Allah gitu kali ya. Mungkin ya. Apa terus kalau sudah tahu perbandingan, nah terus ngapain gitu kan ya. So what gitu. Maybe gitu. Saya bisa membayangkan mungkin ada orang yang begitu itu. Oh, cuman pengetahuan kan intinya Al-Quran itu diterapkan masuk ke dalam dirimu menjadi akhlakmu kan gitu ya. Terus kalau kamu sudah tahu, terus ngopo? Ya, bisa jadi gitu. Em, mungkin ada yang mencoba memadukan. Jadi misalnya begini. Jadi em, teman-teman tahu kan fitur Vivid itu ya kalau apa namanya mengedit foto itu loh. Vivid itu kan jadi kayak lebih kontras itu, gitu kan namanya. Mungkin maksud dari mencoba menghadirkan persamaan dan perbedaan atau membandingkan itu pertama dia bisa memvividkan pandangan dunia dan pesan Al-Quran itu apa. Misalnya Angelika Nurif itu dia melakukan kajian interteks antara surat Al-Ikhlas dengan Psalm 136. Teman-teman bisa baca sendiri. Psalm itu kalau dalam bahasa kita ya Zabur, Zabur gitu. Em, dan dia memberikan penjelasan dalam tulisannya tentang itu bahwa teks ini itu sangat mungkin berkeliaran di sekitar Hijaz waktu itu karena dia menjadi teks liturgi, dibaca dalam ritual-ritual gitu. Artinya sangat mungkin dia berkeliaran waktu itu. Terus dia mencoba membandingkan. Sorry. Itu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman dengan Psalm ayat 136. Terus, oke, jadi Al-Quran di sini tuh, surat Ar-Rahman ini kayaknya mengkritik apa namanya pandangan sebagaimana ditampakkan dalam puisi-puisi Arab, di mana ya dalam puisi-puisi Arab itu digambarkan bahwa mereka itu tidak punya konsep hari akhir. Tapi surat Ar-Rahman itu bicara tentang hari akhir. Jadi kayaknya Al-Quran itu melakukan kritik terhadap konsep itu dan mengenalkan konsep tentang hari akhir kepada orang Arab. Mungkin sebenarnya informasi ini sudah kita dapatkan ya dari Ulumul Quran gitu. Tapi ada tambahan data baru lah yang lebih menonjolkan pesan itu, gitu.
Terus dia juga membandingkannya dengan Psalm itu dengan puisi-puisi Arab ya, dengan Psalm itu isinya itu tentang apa namanya konsep eskatologinya, konsep masa depannya Bani Israel itu kan kembali kepada tanahnya. Em, dan itu fokus untuk orang Israel. Nah, Halika Nurid bilang, kalau di surat ini apa namanya konsep eskatologi itu benar-benar kehidupan setelah kematian. Dan dia dan Al-Quran itu tidak hanya bicara kepada satu kelompok tertentu, tetapi universal bahkan kepada jin dan manusia. Nah itu kalau menurut saya dan kita bisa sepakat atau bisa tidak, itu bisa membantu kita untuk menebalkan apa ya makna dari ayat itu, makna dari surat itu kepada kita. Surat Al-Ikhlas misalnya. Oh, dia merespon konsili Nisea karena dia mengatakan lam yalid wa lam yulad. Tapi dia juga resonate dengan apa namanya Adonai Elohim apa namanya semacam kayak pujian yang kul huwallahu ahad gitu ya pernyataan dalam bahasa Ibrani di kalangan Yahudi gitu kayak meneguhkan itu tetapi tidak hanya untuk Bani Israel tapi ini untuk semuanya jadi bisa seperti itu ya saya semacam memvividkan gitu Eh, meneguhkan mengkontraskan visi misi pesan tujuan Al-Quran eh, dengan cara melakukan kajian interteks. Misalnya kayak oke membandingkan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ibrahim di Al-Quran dan di kitab-kitab yang ada di sekitar Al-Quran waktu itu. Terus kita nanti akan ketemu, oke, berarti kira-kira kalau kisah Ibrahim dalam Al-Quran itu maksudnya dimunculkannya itu seperti ini. Dan kenapa kok dia begini-begini itu karena begini-begini. Mungkin begitu ya. Saya tidak bisa memberikan contoh jelas. Nah, yang kedua itu bisa menemukan kemungkinan dan apa pengayaan makna lain dalam Al-Quran. Coba saya share screen ya. Ini satu riset yang dilakukan oleh muridnya Nikolai Sinai. Share screen. Dan apa ya teman-teman? Apa mana? Zotero. Oke. Kalau tidak muncul, oke dia masih berpikir. Oke. Em, sebelum saya masuk ke contoh ini ya, sebelum saya lupa. Kita tuh saya dulu ketika mengajar mata kuliah, misalnya pemikiran tafsir kontemporer atau apa namanya kesajian Al-Quran di Barat, saya berbasis tokoh memang. Dan saya kira itu agak menjerumuskan model pengajaran seperti itu. Karena asumsinya kayak ada tokoh, terus kita hanya terpaku kepada tokoh itu. Kita perlu menggeser cara kita berpikir dari tokoh. Kecuali misalnya tokoh itu sangat besar, misalnya Talal Asad gitu ya, atau apa ya. Tapi kita perlu menggeser, maksudnya begini, kita perlu menggeser cara kita melihat kesarjanaan Al-Quran di Barat itu dari tokoh kepada topik atau isu atau pertanyaan. Jadi kajian interteks atau mengkaji Al-Quran di era dalam kaitannya dengan teks-teks di era late antiquity itu adalah sebuah topik dalam kajian studi Quran. Ada yang kemudian fokusnya itu adalah ke koherensi surah, ada yang fokusnya itu di kajian tafsir, ada yang fokusnya di kajian tafsir sufi. Kita tidak bicara tokoh, tapi kita bicara siapa saja scholar-scholar yang fokus kepada kajian ini. Nah, kalau kita sudah bisa bicara seperti itu, nanti kita akan bisa melihat perbedaan dalam apa namanya ya, isu tertentu itu. Karena mereka berdebat, mungkin ada yang nggak sepakat dengan Nurit, Nurit itu begini, begini, begini. Terus mungkin Nurit akan jawab, kamu itu mengkritik aku begini, tapi padahal maksudku begini, dan seterusnya. Ada dialog di situ. Jadi ketika kita melihat isu, itu kita akan mengenali dialog dalam isu tertentu itu. Dalam kajian tafsir, itu ada perdebatan tersendiri juga. Tafsir modern ada perdebatan tersendiri di situ. Kita tidak bicara tokoh,
dalam makna kayak satu figur atau dua figur yang mewakili kajian ini. Tapi kita bicara isu, di dalam isu itu ada beberapa orang, banyak mungkin lebih dari 10 atau 20 yang saling berdialog eh, untuk membangun apa namanya kerja-kerja intelektual dalam isu itu. Makanya ketika ada yang bertanya ke saya, apa yang lagi ngetren, kajian yang lagi ngetren, saya selalu bingung jawabnya. Karena yang lebih penting itu bukan apa yang sedang ngetren. Kamu punya pertanyaan apa, ketertarikanmu apa? Karena di sini semuanya ada. Oke, memang memang beberapa tahun yang lalu atau mungkin sekarang kajian interteks lagi marak karena dan duitnya lagi banyak yang riset-riset duit banyak dikeluarkan untuk itu. Kajian deradikalisasi beberapa dekade yang lalu mungkin secara 9/11 itu lagi ramai, itu tren ya. Karena duitnya memang banyak donor-donor untuk kajian riset di bidang itu. Sesederhana itu, urusan duit sebenarnya masalah tren itu. Karena kan duit menciptakan tren ya. Tapi yang lebih penting dari itu, kalau teman-teman memang berniat menjadi scholar, itu kamu punya pertanyaan apa? Ini hasil refleksi saya. Dan pertanyaan apa ini, kalau teman-teman belum menemukan di S1 atau di S2, nggak usah menangis gitu, nggak usah kayak merasa hopeless dan tidak punya harapan hidup gitu. Karena orang berproses. Saya baru menemukan pertanyaan saya itu di usia 35-an tahun. Oh, jadi ternyata Allah itu kenapa kok saya disuruh baca nulis, disuruh nulis tentang Abdullah Said, disuruh gini-gini. Ternyata itu maksudnya. Sekarang ketemu benang merahnya gitu. Oh, ternyata pertanyaan besar saya itu ini yang saya sebutkan pertanyaan saya sudah bergeser itu. Dan mungkin saya di sini di titik bukan bahkan mengkritisi Abdullah Said gitu atau mungkin melihat fenomena tafsir kontekstual dalam kacamata yang berbeda gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang fokus di surah base. Apa pertanyaanmu? Apa yang paling membuatmu penasaran gitu? Nah, oke ya, khotbah Jumatnya selesai. Sorry ya. Saya ini karena ngomongnya dengan Iva dan Iva itu adalah dulu murid saya. Jadi ketika saya ngomong itu maaf ya kalau agak kayak ngerasa sok menjadi guru gitu ya. Em, karena yang saya lihat itu Iva gitu kan. Dan Iva berproses, saya juga berproses. Jadi saya pengen sharing gitu pengalaman saya berproses ini ke Iva. Oke, ini contoh. Jadi Sakib Hussein itu mahasiswa S3 di Oxford University. Dia muridnya Nikolai Sinai. Nikolai Sinai itu salah satu muridnya Angelika Nurith. Ada beberapa kesimpulan Nikolai Sinai itu yang banyak dikritik juga, tapi saya lupa persisnya, teman-teman bisa baca. Yang bisa jadi Sakib Hussein ini juga nggak sepakat sama gurunya gitu. Nah, tulisan Sakib Hussein ini nggak terlalu banyak, tetapi dia orang yang ikut terlibat dalam isu late antiquity ini. Gitu. Kita tidak usah bicara tokoh ya. Kita bicara ini ada orang, ada scholar yang menulis serius tentang tema ini. Nah, dia meneliti surat An-Nisa ayat 34. Dia di situ ngomong, misalnya begini. Jadi, oke, bahwa apa namanya? Saya akan mendeskripsikan apa yang kesimpulan dari apa yang dia ringkasan dari apa yang dia ceritakan di artikel dia ini ya. Dan teman-teman bisa membayangkan rujukan apa saja yang harus dia baca untuk bisa menulis ini. Jadi dia ngomong, oke, beberapa apa kitab tafsir itu secara makna tradisional dari ayat ini itu adalah bahwa nusyus di sini, fokusnya ke nusyus memang, itu adalah ketidaktaatan istri kepada suami. Itu umum yang dipahami. Di paper ini saya mencoba untuk melakukan close reading terhadap ayat ini dalam konteks literernya. Artinya adalah dalam surat An-Nisa. Oke ya. Kemudian mengkaji ulang hierarki gender dan eh, konsep nusyus ini. Kemudian saya mencoba untuk membaca ulang konsep nusus ini eh, melalui dia tidak menyebut interteks di sini, tetapi mendialogkannya dengan puisi-puisi Arab, juga dengan
rabbinic rules. Jadi mungkin kayak rabbinic rules itu kayak tradisi tasawuf atau ya orang Yahudi itu mengenal kitab tasawuf pertamanya orang Yahudi itu eh, mengambil dari Kutul Kulub dan mungkin dari Al-Ghazali. Dan itu ditulis di Andalusia. Oke, ini hal yang lain. Tapi maksudku, ya saya itu orang ADHD, jadi kadang kepalanya itu eh, apa mengingatkan ke hal yang lain. Oke, kembali ke yang ini. Jadi dia mengaitkan nusyus itu dengan apa namanya puisi-puisi Arab dan rabbinic rules tentang sotah, konsep sotah. Dia dia karena dia belajar di Oxford, dia pasti bisa bahasa Syriak, dia pasti bisa bahasa Ibrani. Saya hampir menjamin itu gitu. Nah, ternyata kalau kita mencoba membaca surat ini, sorry, konsep nusyus dalam Al-Quran ini dalam konteks literernya, yaitu surat An-Nisa, dan juga dalam sinaran dialog dengan teks-teks yang diasumsikan ada di sekitar Al-Quran waktu itu, dalam konteks ini adalah puisi-puisi Arab dan rabbinic rules tentang sotah tadi itu, nusyus di sini tuh bisa kita pahami sebagai adultery. Jadi apa namanya marital infidelity, ke apa ya perselingkuhan, gampangannya begitu. Jadi dia dengan melakukan kajian interteks ini mencoba menawarkan pemaknaan terhadap konsep konsep nusyus yang berbeda. Nah, apakah teman-teman sepakat atau tidak? Ya itu kan ya terserah kita. Gitu. Tapi teman-teman bisa baca. Ini salah satu contoh dari apa ya? Guna analisis interteks ya. Tadi yang pertama bisa kalau saya menyebut dan ini adalah refleksi saya ya, mungkin ada yang lain yang terlewat atau teman-teman menemukan hal yang lain bisa ditambahkan. Tapi yang pertama tadi memvividkan gitu apa pesan Al-Qur'an, tujuan Al-Qur'an, pandangan dunia Al-Qur'an yang khas itu apa? Karena kita kan bisa mengenali sesuatu lebih terang itu kan kadang dengan membandingkan dengan yang lain kan. Bagi saya Indonesia itu gambarnya sekarang lebih jelas karena saya di Amerika 7 tahun gitu. Karena ada perbandingan kan, gitu. Kalau saya di Indonesia saja kadang kurang kurang mencolok, kurang kontras gitu kan. Apa itu Indonesia? Nah, dengan perbandingan seperti ini kita, oh ternyata Al-Quran oke, ampuh ya ternyata ya gitu ya, keren ya ternyata ya. Misalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa menghadirkan makna yang lain mungkin dengan ini. Misalnya apa yang surat Al-Fil itu ada yang menjelaskan apa batu-batu yang turun dari langit itu sebagai katapel raksasa yang ada apinya itu kan dulu perang kan begitu ya karena belum ada drone dan lain-lain pengecut seperti era hari ini itu kan musuh berhadapan dengan musuh kan kalau dulu eh, yaitu katapel raksasa itu ada yang mencoba memberikan penawaran mana itu apakah aslinya begitu. Iya, saya juga tidak tahu gitu. Kita kecuali kalau sampean punya teknologi bisa kembali ke masa Nabi waktu itu, terus tanya Nabi gitu. Mungkin kita bisa tahu. Oke, itu ya, itu jadi beberapa sowotnya ya. Kemudian bisa memberikan gambaran tentang milieu late antiquity. Jadi Al-Quran sendiri juga, karena Al-Quran kan yang seperti saya sebutkan tadi itu, Al-Quran dianggap sebagai salah satu data sejarah di era itu. Jadi ya apa namanya, yang kalau katanya Angelika Nuris, kita itu selama ini kok kayak menganaktirikan Al-Quran sih. Gitu. Padahal jelas-jelas Al-Quran itu merespon kitab-kitab dan teks-teks yang menjadi babon di peradaban kita, yaitu peradaban Yunani ya dan turunannya. Meskipun juga Islam itu juga salah satu kelanjutan dari peradaban Yunani, meskipun bentuknya jadinya berbeda dengan Eropa hari ini. Apa namanya? Ya, kita harus mengajak dialog lah. Al-Quran itu kita kaji, kita lihat bagaimana dia berdialog dengan teks-teks yang ada di era waktu itu eh, dan lain-lain. Ya bisa itu. Saya tidak bisa memberikan contoh yang detail terkait dengan ini, tetapi eh, bisa kita pertimbangkan.
Apalagi ya yang bisa saya tunjukkan ya, coba saya share biar ada contoh-contoh yang lebih, mungkin dua contoh lagi lah yang bisa saya share. Google Chrome. Ini ICSA itu adalah ini saya masuk ke apa namanya websitenya ICSA, International Quranic Studies Association. Dia punya blog dan lain-lain. Mereka ini fokusnya itu di kajian sejarah sama sastra Al-Quran. Tafsir kurang terlalu, hermeneutik kurang terlalu. Karena ya mereka adalah kelanjutan dari mbah-mbah mereka yang dulu. Um, Kenapa kok di kita itu riset tentang origin, tentang sejarah awal Al-Quran tidak terlalu marak? Ya karena memang bukan pertanyaan yang secara natural muncul di kita kan. Pertanyaan yang natural muncul di kita itu kan, ya bagaimana Al-Quran dipahami sepanjang sejarah itu kan lebih dekat dengan kita. Bagaimana Al-Quran hidup di sekitar kita hari ini, bagaimana Al-Quran ditafsirkan oleh mufasir A, B, C, D, E, atau mungkin bagaimana Al-Quran ditafsirkan dalam kitab-kitab fikih, tapi mungkin itu lebih natural. Nah, kalau Eropa itu memang cikal Eropa pencerahan itu kan cikal bakalnya analisis sejarah. Ada alasan kenapa mereka kenapa Noldeke itu menulis Geschichte de Quran itu, Tarikhul Quran itu ya karena dia memang lahir dalam milieu di mana pertanyaan itu menjadi natural. Semuanya dicari originnya. Semuanya. Ya mungkin kita ngopo tuh. Ngapain sih kita cari origin? Kan yang penting kan diamalkan. Kan gitu kan ya kalau kita ya. Makanya kalau kita tidak secara natural itu tertarik menggali origin itu ya nggak usah terlalu rendah diri gitu. Ya memang itu memang pertanyaan natural bagi mereka gitu. Nah terus Geschichte de Quran si Noldik itu nulis ya sekitar akhir abad ke-17 awal atau mungkin kayaknya pertengahan kayak awal pertengahan abad ke-19 sih ya. Di era-era di mana kolonialisme juga sedang mantap-mantapnya itu eh, perumusan pasca pencerahan ini. Tapi poin saya apa namanya Iksa itu adalah kelanjutan dari mbah-mbahnya dulu, tradisi intelektual Eropa ya. Makanya kalau teman-teman nanti melihat Iksa itu risetnya itu pasti banyak yang tentang konteks Al-Qur'an, apa namanya epigraf, khot Al-Qur'an, kiroat dikaji untuk melihat perkembangan Al-Qur'an gitu ya. Perkembangan tulisan Al-Qur'an, perkembangan redaksi Al-Qur'an. Mereka tuh tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Em, dan Iksa itu rata-rata itu. Meskipun sekarang mencoba untuk diwarnai lebih. Nah, dia itu punya Andrew Ripin Paper Prize. Ini paper yang mendapatkan award kayak penghargaan gitu. Ditulis oleh Paul Nokirhen. Nah, ini salah satu orang yang berpartisipasi dalam riset isu ini ya. Dia lulusan mana dia? Dia dari Paris studinya. Oke. Nah, dia 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 di sini meriset konsep fear and remembrance of God, prayer and Constantius ways of fighting demons between the Quran and late antique ascetic writings. Jadi dia me- mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang apa ya ekspresi-ekspresi doa gitu eh, dalam Al-Quran dan dia fokus ke surat Al-Kautsar mencoba mendialogkannya dengan tradisi-tradisi tulisan tentang asketisme di era late antik. Teman-teman bisa baca sendiri apa namanya deskripsi riset ini seperti apa. Ini misalnya ada lagi, sebentar. Ini buku itu sih kayak dia di buku jadi dia sangat pendek tulisannya. Dia mencoba mengkaji senses dalam Al-Quran tentang senses itu kan ya tentang eh, apa namanya ini misalnya to see, to listen, to taste ya bagaimana
panca indera itu digunakan dalam Al-Quran gitu. Di sini misalnya dia ngomong, kenapa ya Al-Quran itu tidak banyak bicara tentang smelling. Padahal incense itu kan kalau dalam tradisi Kristen, terutama tradisi Kristen Ortodoks itu kan sangat kuat. Di Hindu juga sangat kuat itu. Kenapa di Al-Quran kok nggak ada ya? Padahal itu juga berkeliaran loh di era late antik gitu ya. Al-Quran itu fokusnya di mendengar, melihat itu pun melihat saya nggak tahu apa kayaknya pakai mata hati ya. Tapi mendengar itu pasti dan recite atau tala ya tilawah. Kalau Quran kan ada apa ya? Kalau kalau kuping kan istima atau insot gitu. Tartil, tilawah, eh kiroah, kayaknya ada tapi nggak itu. Atau tadabur, tafakur itu kan perception yang lebih general gitu. Misalnya dia dia bicara tentang itu. Ini dia ngomong apa ini di akhir. Nah ini thus Christian ini dalam tradisi ritual misalnya ya incense atau taste itu kan kalau kalau teman-teman familiar dengan apa namanya Eukaristia saya kayaknya namanya Eukaristia ya kalau dalam tradisi Kristen itu yang kita yang mereka makan sekeping roti dan wine atau jus anggur ya untuk menggambarkan itu untuk menubuhkan asumsinya untuk menubuhkan darah dan dagingnya Yesus gitu ya. Mungkin kalau kita kayak Al-Quran terus dibakar terus diminum gitu kali ya untuk menubuhkan itu gitu. Em, itu kok nggak ada dalam Al-Quran. Padahal itu adalah praktik yang berkeliaran di era waktu itu. Dia mencoba untuk at least menunjukkan di sini ada perbedaan, bla bla bla. Jadi ya semacam itulah. Ya untuk memvividkan, mengkontraskan tadi ya kalau saya sebut. Saya kira itu sih, Iva. Ya, Bu. Ini ada pertanyaan yang lain, Bu. Baik. Dari uh, di kita ada tanggapan tentang kata furqan. Terus ada Oke, seperti pertanyaan, kata Furkon. Iva atau Iva aja yang baca deh. oke, boleh, Bu. Ada teman-teman kayaknya kok saya terus yang ngomong. Tapi suaranya Ibu itu kayak khas gitu, Bu. Ada Iya, kayak energinya. itu dapat dari ibu saya itu. Ini, Bu. Iya, Bu, seperti kata furqan, yang juga ada kata furqona dalam syiriak yang membantu menafsirkannya sebagai kemenangan di Perang Badar. Padahal, tanpa bahasa syiriak tadi, secara kajian munasabah, surah Bes juga tetap mengarah ke makna kemenangan juga. Menonjolkan atau menguatkan mungkin bisa, tapi ya tanpanya pun tetap bisa. Oke. Nah, Ya, ini ya enggak. Furqan dalam surah Al-Anfal ayat 29 dan 41. Selain surah Al-Anfal, semua kata Furqan bermakna wahyu. Dalam tulisannya Sinai di Key Term of the Oke, Quran. thank you Ada ya pertanyaan juga informasinya. Oh, dari sebentar sebelum oh ya, Iva lanjutkan. Saya ingat gurunya Anas di Harvard, Muhsin Godarzi, Pak Muhsin Godarzi itu dia meneliti dia membaca ulang konsep din dalam Al-Quran. Em, dan apa namanya din itu kan kalau di kita hari ini kita manai sebagai religion dan sebenarnya istilah religion itu adalah sebuah terma yang sangat loaded kalau istilahnya di sini disebut biasanya itu term yang sangat baru konsep religion itu beberapa ratus tahun terakhir aja kita membayangkan religion seperti ini itu ada ceritanya gitu dan makanya kita tuh harus hati-hati ketika menerjemahkan atau memahami konsep dalam Al-Quran ya. Muhsin Qadarzi itu eh, worship di apa din itu diartikan sebagai worship kalau nggak salah kayak persembahan atau ya ya worship ya ibadah dalam pengertian mahdoh mungkin ya nggak tahu sih. Tapi dia juga membaca ulang konsep itu. Saya tidak tahu dia menggunakan analisis late antik atau tidak. Teman-teman bisa masuk ke Akademia Edunya beliau dan melihat
apa kesimpulannya tentang makna din itu. Ya. Ada potensi-potensi memang, misalnya konsep tertentu, kemudian coba kita baca ulang, misalnya kayak tadi nusyus, seperti itu ya. Eh, Oke, go ahead, Iva. Oke, Bu. Ini ada dari mahasiswanya Ibu juga. Ada dari Mas Kamil. Ketika melakukan interteks antara Al-Quran dan Alkitab, baik Old atau Testament, apakah kita harus atau dipaksa mengasumsikan Al-Quran hanya berinteraksi dengan satu varian Alkitab atau tidak? Misalnya, kanonisasi New Testament, gimana sih Bu bacanya? Disepakati secara mayoritas selesai di abad 4 Masehi. Pada masa antik, 3-8 Masehi, penggunaan interpretasi dan penyalinan bisa sangat beragam. Bahkan setelah itu, dinamika teks Alkitab masih terus terjadi. Alkitab milik Katolik dan Ortodoks berbeda dengan Alkitab Protestan. Protestan tidak menerima Deuterokanonika, sementara Katolik dan Ortodoks menerima. Nah, apakah realitas ini berpengaruh kepada studi interteks atau ya memang seperti itulah interteks? Ada kalanya berbicara origin of the text, ada kalanya sekedar saling menghadapkan dua teks. Ya, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, cakep sekali. Em, saya nggak tahu ya apakah interteks itu untuk membaca origin ya, untuk melihat origin ya, tapi fokusnya bukan di situ. Tapi saya tadi hanya membayangkan mungkin bisa dipakai ke sana gitu ya. Tapi saya kira itu bukan tujuan dari kajian interteks. Kajian interteks itu lebih kayak melihat bagaimana teks berdialog satu sama lain. Dan mungkin dalam konteks Al-Quran ya untuk menyingkap sebenarnya misi pandangan dunia, tujuan khusus atau khas Al-Quran itu apa. Nah, seperti yang telah kita lihat di awal obrolan kita tadi ya, saya mengajak teman-teman untuk melihat di Corpus Coranicum, apa namanya, coba ini masuk ke, untuk masuk, ya, sebentar, kok ke Yoshikaku. Oke, ini masuk ke Corpus Coranicum, proyeknya banyak, ada yang tentang kiroat, manuskrip, dan lain-lain gitu. Edisi-edisi cetak Al-Quran dan lain-lain. Nah, ini yang paling relevan dengan kita hari ini, The World of the Quran, Text from the World of the Quran. Kita lihat overview. Nah, teks-teks yang apa namanya diasumsikan mereka ini proyeknya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin teks-teks yang diasumsikan berseliweran di late antik waktu itu. Nah, ini hasilnya. Banyak. Oh, ini bahasa Jerman. Sebentar, harus kita ubah dulu daripada nggak bisa baca English. Kok tidak bisa ya? English. Hanya berubah yang atas ya. Yang bawah nggak berubah. Oh, berubah sih. Tidak semua ya. Yang ini maksud saya tidak berubah gitu. Coba kita klik lagi. Oke, sebenarnya sepertinya dia tidak mau bekerja sama. Oke deh. Ini pakai bahasa Jerman gimana ini? Ini teman-teman bisa ini padahal sudah saya ubah ke Inggris ya, tapi tidak muncul. Ini New Testament. Dia juga mengkaji dia juga apa ya? Apokrifa juga. Apokrifa itu kan kayak teks-teks yang nggak masuk di kanonisasi, yang seperti Anda sampaikan tadi, Mas Kamil. Jadi juga itu bahkan bukan hanya Alkitab dan bukan hanya Alkitab yang mengalami kanonisasi dan yang apokrifa yang ditolak oleh kanonisasi dalam proses kanonisasi ya, dianggap di luar kanon gitu. Tapi juga puisi Arab, kemudian teks dari
dari tradisi Zoroaster, bisa Talmud, Midrash, Targum. Teman-teman bisa googling sendiri apa itu Talmud, apa itu Midrash, apa itu Targum. Tadi juga bisa rabbinic tradition, tradisi-tradisi rabbinik. Itu dari Yahudi ya. Ada kemudian eh nah ini saya kalau Perancis masih agak, tapi kalau Jerman itu ini tradisi-tradisi mungkin apa namanya dari Ethiopia, teks-teks dari tradisi Ethiopia atau mungkin Yunani dan lain-lain gitu. Jadi nggak hanya Alkitab dan Apokrifa, tapi benar-benar memang teks-teks yang diasumsikan berkeliaran waktu itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, teks-teks berkeliaran itu bukan berarti mungkin secara wadaknya ya, secara material dia itu ada bersirkulasi di Hejaz waktu itu, tetapi sebagai sebuah shared eh, kayak pandangan dunia kolektif atau pengetahuan kolektif, praktik kolektif yang sekiranya ada di situ, itu praktik-praktik yang ada di situ, gitu. Apalagi, kayaknya sudah ya. Sudah Bu. Kalau yang di kolom komentar sudah mungkin eh, saya sapa dulu. Tadi selain saya ada yang selalu on cam Bu. Ada Bapak Muid, beliau kaprod di Magister IAT di PT IKI Bu. Salam kenal, Kak. Salam hormat. Mungkin Pak Muid mau memberi tanggapan Bapak. Monggo. Ya, terima kasih. Ada dua Ifah di sini. Saya menanggapi tentu terlalu ini. Saya tidak begitu tahu banyak tentang hal ini dan jadi saya sebenarnya hanya kaprodinya Ifah saja, bukan mengajar tafsir. Jadi wilayah tafsir benar-benar banyak hal yang saya tidak ketahui. Tapi sekali lagi terima kasih ya Mbak Lin atas informasinya. Banyak sekali. Tapi boleh mungkin saya sebagai ini saja ya. Saya baru tahu bahwa intertekstualitas itu ternyata dipakai juga di dalam kajian tafsir. Sebelumnya saya melihat intertekstualitas itu ya pernah dengar juga bahwa pernah disampaikan oleh Julia Kristeva. Kemudian saya pikir itu mempengaruhi cara berpikir dia tentang bagaimana dia memperjuangkan kesetaraan gender. Saya lagi-lagi tidak begitu tahu hubungannya. Cuma kata intertekstual itu saya waktu pertama dulu mendengarnya, saya apa namanya punya pertanyaannya begini ya, waktu itu ya saya kegelisahan apa sih sesungguhnya yang dirisaukan ya oleh penawar intertekstualitas itu. Ya, dan saya waktu itu ya mencoba mengira-ngira. Mungkin mereka hadir ketika apa namanya bosan dengan istilah harus ada yang lebih asli dari yang lain, lebih benar dari yang lain, apa namanya sehingga tadi setelah mendengar dari Mbak Lin tadi mengatakan bahwa itu hadir setelah kajian originalitas ya dan juga tentang borrowing tadi, maka saya pikir pikiran saya waktu itu menjadi berhubungan bahwa iya apa namanya teks itu saling menjelaskan ya, satu sama lain. Tapi kemudian ketika mendengar itu saya tiba-tiba kok ini kembali ke masa lalu ya, ketika ini bukan masa lalu tapi hal yang sudah kita sering dengar lah, ifasiru ba'duhum ba'da misalnya kan, antara satu teks dengan teks yang lain. Tapi saya juga saya pikir tidak sesederhana itu juga ya. Yang ingin dikatakan mungkin mirip tapi tidak juga semirip itu. Karena waktu saya ingat dulu itu ketika Serisa bertanya-tanya apa yang menjadi kegelisahan intertekstual, saya sampai pada bukan kesimpulan sih, tapi waktu itu dugaan ya bahwa intertekstualitas itu mengandaikan ada kebenaran besar ya yang hanya kemudian teks-teks ini membicarakannya separuh-separuh, sebagian-sebagian,
Sehingga untuk mencapai yang besar itu, kebenaran itu, teks ini harus saling dihubungkan ya, agar kita melihat seperti ini sosok yang hendak disampaikan oleh masing-masing teks ini, yang mungkin karena keterbatasan ruang, waktu, dan sejarahnya masing-masing, dia hanya mengambil kepingan-kepingannya. Sehingga tadi sudah jelas saya catat tadi ya, bahwa perbedaan itu penting untuk dipahami, bahwa ini beda dengan yang lain, kemudian lebih vivid tadi, kejelasan lebih, kemudian kejelasan sejarah, yaitu kemudian menjadi terkonfirmasi dulu apa yang saya pahami, bahwa iya, dia sedang berbicara tidak sekadar bahwa dia sedang menafsirkan satu sama lain, tapi dia sedang berbicara sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dari dia sungguhnya, dan hanya ditangkap oleh sejarah dan konteksnya masing-masing. Sekali lagi saya hanya mengatakan apa yang dulu saya pikirkan, dan saya baru tahu bahwa kemudian ternyata bisa direlasikan dengan kajian tafsir. Saya mohon koreksi apabila saya keliru. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Namanya Pak Sinten nggih? Saya Abdul Muid Nawawi. Oke, Muid. Oke, karena Lamuide itu saya La itu saya orang Bugis. La itu panggilan untuk laki-laki misalnya. La, misalnya gitu saya ya? di sana, tapi saya biasanya dipanggil orang ketiga biasanya kalau orang la itu lah. Misalnya Mas Alif nih lagi nggak ada, mana La Alif misalnya. Oke, nah ini Tapi saya tidak. dapat wawasan. Tadi Mas Alif mengira itu bahasa Prancis, bukan, itu bahasa Bugis. Saya juga menduganya begitu, Bukan. sama. La. Kalau perempuan I. Oke, ya. Misalnya Ilin. Ya, bisa di copy, Pak. Terima kasih, Pak Muid, itunya sharing refleksinya ya. Dan saya kira jenis pertanyaan yang ditanyakan Pak Muid tadi itu menginspirasi kita, karena ketika kita misalnya membaca kenapa ya kok bisa muncul di waktu ini, merespon apa, itu pertanyaan yang sangat mendasar, teman-teman. Kenapa kok bisa kitab-kitab tentang Tarikhul Quran itu baru muncul setelah abad ke-19 yang ditulis oleh orang-orang Islam? Itu jenis pertanyaan seperti itu tuh penting. Oke, kayaknya mereka terinspirasi sama Noldik, mungkin merespon Noldik begini-begini. Terus, kenapa kok bisa Noldik itu nulis tentang sejarah Al-Quran? Kenapa kok dia merasa perlu menulis tentang sejarah Al-Quran dengan metode yang seperti itu? Why? Nah, itu pertanyaan yang salah satu jenis pertanyaan yang sedang saya tekuni di training saya S3 ini. Karena training saya S3 ini saya bicara tentang transformasi di era modernity, tentang the way we see the world. Gampangnya kenapa kalau kita sampai di titik hari ini tuh ceritanya seperti apa? Ada pergeseran pandangan dunia, epistem seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mui tadi, itu pertanyaan yang sangat penting, dan kita perlu menjadi menormalisasi ya, kayak semacam menubuhkan pertanyaan itu kayak instinktif gitu. Ketika kita melihat apa-apa itu apa ya? Oke. Mungkin taunya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi nggak apa-apa, yang penting nanya dulu kan. Karena proses belajar begitu loh Pak Mued. Saya banyak hal-hal yang saya baca baru paham 10 tahun. Dulu nangis-nangis, sekarang ketika saya nggak paham jadi relax gitu. Oh alah ya memang belum paham nggak apa-apa gitu. Dulu sedih ya karena masih muda mungkin ya. Ya sekarang eh, ya terus ya lebih santai aja kalau mau alah nggak paham. Nggak terus yang sedih atau rendah diri atau apa. Nah, terkait dengan kebenaran, kayak apa namanya, puzzle kebenaran itu. Terima kasih sudah sharing refleksi itu, tetapi saya juga berpikir, apakah kira-kira intertekstualitas itu bicara tentang itu ya? Karena kalau sejauh saya melihat sejauh ini, fokusnya bukan dalam kerangka, oh ada kepingan kebenaran yang berserak. Meskipun secara tadaburi bisa kita pahami, bisa kita refleksikan seperti itu ya. Tapi kayaknya tujuannya bukan itu, tetapi benar-benar mencoba untuk melihat teks dalam dialognya dengan yang lain gitu, Ki.
dan tidak melihat teks itu sebagai karena dia lebih muda misalnya inferior atau apa seperti dalam filologi klasik. Eh, Tidak berpretensi untuk mencari sumber dan that's it gitu, tapi benar-benar mencoba menghargai teks itu dalam konteks ini Al-Quran sebagai sebuah teks yang memang we take it seriously gitu loh. Dia punya pandangan dunia sendiri, punya tujuan sendiri, punya misi sendiri yang khas yang perlu kita kuak. Dan salah satu cara untuk menguaknya bisa jadi adalah dengan melihat teks-teks apa yang dia ajak dialog, yang dia respon mungkin, atau yang dia singgung secara implisit atau eksplisit gitu. Untuk bisa mengenali dirinya dengan lebih mendalam gitu. Mungkin lebih seperti itu gitu. Kenapa kok dia mengabaikan aspek ini yang seharusnya itu populer di eranya? Saya kira fokusnya lebih situ. Tapi memang kalau secara tadaburi mungkin bisa kita pahami ada kebenaran yang berserak gitu ya. Saya kira begitu. Iva ini sudah hampir 2 jam. Kira-kira teman-teman apa kayaknya sudah bosan ya? Iya, Bu. Sebenarnya bukan bosan, cuma kalau di Indonesia udah jam 10, hampir jam Iya. 10 malam. Tapi melihat respon teman-teman yang dari tadi aktif untuk bertanya, ini juga teman-teman yang nggak on cam ini juga sebenarnya ikut aktif mendengarkan, Ibu. Saya Sebenarnya yakin. lebih lebih ikut ini tradisi tadi yang Quran yang lebih ke mendengarkan. Istimak ya, istimak atau insot ini. Istimewa. Iya. Eh Mungkin untuk sesi kali ini kita sudahi dulu ya teman-teman karena Yap. sudah berjalan hampir 2 jam. Saya boleh memberikan catatan terakhir sedikit, Iva. Oh, boleh, sangat boleh. Monggo. Em, Kalau teman-teman memang tertarik dan ingin menekuni ini, saya dulu sebenarnya disertasi pengen meneliti tentang ini, tapi terus kemudian karena pilihan pribadi bergeser ke pertanyaan yang lain yang menurut saya lebih urgen. Em, tapi ada misalnya si siapa Hamdi itu temennya Ifah juga sama temennya Alif, itu dia kuliah di apa namanya di Oxford Nikolai Sinai, dia belajar bahasa Syriak juga. Saya kurang tahu apakah kemudian dia akan melanjutkan fokus ini ya karena S2 1 tahun itu belum bermakna apa-apa. Teman-teman harus S3 gitu. Nah, kajian-kajian ini ke- dulu ketika orang pengen belajar tentang kedokteran, karena Galen itu, karena Ibnu Sina itu salah satu penafsir Galen yang serius, mereka harus bisa bahasa Arab, gampangnya begitu ya. Bahasa Arab sempat menjadi lingua franca, bahasa ilmu pengetahuan waktu itu. Nah, kalau teman-teman pengen fokus tentang kajian ini, sebelum misalnya melakukan kritik atau mungkin apa ya, untuk kita mau mau melakukan kritik, catatan atau refleksi yang mendalam itu kan harus benar-benar memahami dulu kan ya. Nah, kalau teman-teman mau memahami betul, ya teman-teman perlu bisa bahasa Inggris. Sebenarnya bukan hanya tema ini sih, bukan hanya tentang isu interteks ya, tapi isu-isu kajian Al-Quran yang lain. Itu saya mendorong betul-betul teman-teman untuk bisa menguasai bahasa Inggris dan coba, coba kuliah di luar negeri, di apa ya, di tempat-tempat yang memang mungkin bisa memberikan akses data dan akses belajar bahasa Syria, Ibrani dan lain-lain yang lebih fokus gitu. Kita perlu lebih banyak orang yang kuliah di Barat, anak pesantren. Jangan khawatir di Barat nggak akan jadi liberal. Kalau kalau pengen tahu lebih banyak tentang itu bisa kontak saya. Apa namanya? Jadi saya mendorong teman-teman betul untuk itu dan dan memang kuliah di luar itu tidak terus serta-merta menjadikanmu lebih hebat atau apa. Kalau nggak belajar juga banyak juga teman-teman yang kuliah di dalam negeri tapi mereka luar biasa gitu. Tapi kita butuh lebih banyak orang lagi untuk kuliah di luar gitu. Jadi silakan teman-teman yang punya aspirasi itu benar-benar dirasakan, direnungkan dan disiapkan. Kalau butuh kontak saya monggo gitu terkait dengan itu. Em, karena kita butuh lebih banyak orang lagi. Itu yang khotbahnya, khotbah lagi. Yang kedua, saya kalau teman-teman mau apa namanya di flyernya itu kan bilisannya kau mihim ya, ada catatan itu.
salah satu favorit saya dalam melakukan riset tafsir dan itu yang saya lakukan itu adalah kajian diakronik. Jadi thick description kalau katanya Arnold Yasin-Moll. Atau ada yang mengatakan diakronik analisis atau apa ya yang lain ya? Kok saya lupa. Long dure analisis gitu. Jadi coba teman-teman lihat perkembangan tafsir terhadap kata ini. Misalnya 50 tafsir lebih, saya pernah melakukan eksperimen itu ke 64 kitab tafsir. Dari Mukotil sampai sekarang ya, ada satu ayat tertentu yang saya coba lihat. Coba dilihat bilisani qaulihim itu, mufasir itu menafsirkannya seperti apa. Kira-kira ada nggak perkembangan di era modern misalnya, atau mungkin di era tertentu, atau ada perbedaan pendapat di karangan ulama terkait itu. Itu bisa menjadi salah satu tema artikel atau tema mungkin tugas akhir ya. Eh, itu sih. Dan saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mau stay tune. Em, saya dipaksa untuk kembali ke tema ini ya, karena saya sudah sebenarnya sangat berjarak dengan tema ini dan diajak untuk merefleksikan ini bersama teman-teman. Dan saya selalu senang ketika ada teman-teman yang punya inisiasi membuat platform-platform ngobrol, diskusi yang apa teman-teman yang benar-benar serius gitu, pengen belajar dan menggali ilmu gitu. Karena saya sendiri juga orang yang passionate gitu, orang yang semangat gitu kalau terkait terus bertanya, terus mencari tahu. Jadi terima kasih kepada Iva dan teman-teman ya sudah memberikan ruang ini kepada saya untuk berbagi dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, iya Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih pada Ibu juga sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan S3-nya. Dan terima kasih kepada Bapak Muib yang senantiasa menemani kita juga Bu. Di platform ini kita juga ditemani selalu sama beliau. Eh, Terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang bergabung malam ini dan media partner dari mulai Ayat, FKMTHI, dan beberapa HMPS. Ada HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, HMPS, bentar saya buka datanya, jawabannya kurang jelas. Ada dari HMPS IAT UIN Pekalongan, Gus Dur. Ada dari UKMF Al-Kolam Pekalongan juga, HMPS IAT Palangkaraya, PMKH Kalimantan, HMPS IKT UIN Mataram Lombok, Antasalam, dan LPPM Universitas eh, Abdul Halim Mojokerto. Ini sebenarnya kenapa media partnernya banyak, Bu? Misi kami di El Branstock ingin mengajak teman-teman yang memang fokus di kajian ilmu Al-Quran dari kalau bisa ingin menyentuh di seluruh Indonesia gitu. Maksudnya biar nggak ada yang ketinggalan atau kalau ada yang baru di satu uh, univ misal ada, oh ternyata ada perkembangan ilmu IAT ini gitu misal. Nah itu bisa tahu semua. Nah tujuannya seperti itu biar meratakan inginnya belajar bersama dan berproses bersama gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya dan kalau boleh, apakah bisa on cam teman-teman semua uh, untuk apa keperluan kenang-kenangan mungkin. Banyak yang masih on, semangatnya masih banyak yang on gitu. Ternyata banyak yang on cam. Udah, oke. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Udah semua, udah semua. Oke. Oke, terima kasih. Ini juga ada Mas Kamil yang sekarang studi di Barat juga, Bu. Sedang di HIU, mengikuti jejak jenengan. Di mana? HIU di Harvard, sedang short course. Oh, oke oke ya 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 ya. Iya, Mas Kamil ini IAT Jogja juga tahun 2017.
berapa Mas? 13 ya? Ya. Udah. Eh, mengingatkan kembali teman-teman, silakan kalau butuh ngobrol banyak dengan Bulin bisa DM di Instagram beliau di Linin Tina. Ada ya di tag di Instagram Elsbrastok. Nah, teman-teman bisa DM beliau untuk mungkin mengetahui lebih banyak tentang studi Quran di Barat dan akan lebih banyak lagi harapannya seperti Ibu tadi bilang, banyak lagi yang bisa belajar di Barat atau di Timur, Barat dan Timur ya. Eh, Pokoknya ke luar negeri gitu, nggak cuma di Goa kalau bahasanya sudah mulia. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih.